rencana untuk rencana kegiatan untuk injeksi computational thinking di bahan ajar yang Bapak Ibu sekalian ampuh. Nah, seperti itu. Ayo kalian makan dulu. Oke. Sebentar, saya akan coba buka dokumen dulu. Kita waktunya sampai jam berapa ya Pak Indra ya? Jam 11 ya waktu sharing kita ya? Baik Bapak Ibu sekalian, karena jumlah kita dalam kelompok ini adalah 23 orang ya, 23 peserta seperti itu. Jadi kita akan mulai saja, waktu kita cukup terbatas ya, 1,5 jam. Nah, dari dokumen yang sudah disubmit per hari Jumat kemarin itu sampai hari ini hanya 4 peserta yang mensubmit. Nah, ini akan kita berikan waktu kepada masing-masing peserta yang sudah mensubmit untuk membagikan terlebih dahulu, men-sharingkan apa saja rencana-rencana yang dilakukan, kegiatannya seperti apa terkait dengan dokumen ini, terkait dengan kegiatan belajar mengajar, dan bagaimana menginjeksikan Siti ke dalam proses belajar mengajar mata pelajaran yang diampu oleh Bapak Ibu sekalian. Baik, sebentar, saya akan coba lihat kembali ya. Di sini ada 4 peserta. Primitiva Rindi, apakah ada Ibu Primitiva Rindi? Ya, hadir. Hadir. Oke. Ibu, silakan Ibu, mungkin bisa men-sharingkan Bu tentang materi yang sudah diinjeksi dengan Siti yang Ibu sudah submit, biar kita bisa saling bersharing seperti itu. Silakan Bu Rindi. Baik. Tapi ini sebisa saya ya, soalnya saya juga baru pertama kali ini mengikuti kegiatan ini, jadi mohon maaf kalau masih banyak yang salah dan masih banyak kekurangan yang saya buat. Ya, tidak apa-apa Bu. Memang kita di sini masih sama-sama belajar, jadi tidak apa-apa. Silakan Bu. Oke, baik. Kemarin saya sama teman saya di sekolah kami ada 3 orang yang mengikuti workshop pada gelombang ini. Kemudian kami kemarin sedikit mencoba membuat rancangan aktivitas. Kami membuat mengenai cara membersihkan kelas yang efektif dan efisien. Karena selama ini kami lihat anak-anak tuh kalau membersihkan kelas hanya sekedar membersihkan saja, terus hanya gerudak-geruduk bahasa Jawanya. Yang satu membersihkan sana, semua ikut membersihkan ke sana. Yang satu membersihkan ke sini, semua membersihkan ke sini. Nah, kami mencoba untuk bagaimana cara membersihkan kelas secara efektif dan efisien. Nah, di sini deskripsi singkat kegiatannya. Dalam kegiatan ini, siswa akan mencari cara bagaimana cara membersihkan kelas secara efektif dan efisien. Siswa Sebentar Bu, Bu Rindi, apakah ya, memungkinkan untuk Ibu Rindi sharing screen? Oh ya, boleh Iya, sekali. iya. Baik, terima kasih Bu, udah kelihatan. Sudah. Sebentar. Oke. Sudah terlihat nggih? Nggih, sampun. Nah, ini kegiatan yang kami buat. Nah, dalam menemukan ide untuk merapikan kelas secara efektif dan efisien, siswa juga dapat menjalin komunikasi antar teman satu dengan teman yang lain saat melakukan membersihkan kelas. Nah, di sini kompetensi 4C-nya
yang kami ketahui ya Pak, ini ada komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, kemudian kreatif. Yang komunikasi, siswa berkomunikasi dengan teman-temannya untuk menentukan cara membersihkan kelas tersebut. Kemudian kolaborasinya, siswa berkolaborasi dengan teman-temannya untuk membersihkan kelas. Lalu berpikir kritisnya, menganalisis masalah, mencari cara yang efektif dan efisien untuk membersihkan kelas. Kemudian kreatifnya menemukan ide yang bisa digunakan sebagai solusi. Nah, untuk keterkaitan dengan City-nya, ini dekomposisinya menyiapkan alat dan bahan, kemudian mengatur strategi, kemudian pengenalan polanya, menentukan langkah dalam membersihkan kelas, kemudian abstraksinya, melakukan langkah-langkah membersihkan kelas, dan yang algoritmanya itu menyelesaikan tantangan membersihkan kelas secara efektif dan efisien. Nah, ini kemudian alat dan bahan yang digunakan, yang pasti alat kebersihan, ada sapu, serok, kemoceng, dan lainnya. Kemudian persiapannya, siswa menyiapkan alat kebersihan yang siap digunakan untuk membersihkan kelas. Lalu rincian kegiatannya. Nah, siswa memikirkan kondisi kelas yang kotor. Kemudian siswa berdiskusi dan menjawab pertanyaan sebagai berikut. Apa langkah-langkah untuk membersihkan ruang kelas? Kemudian bagian mana yang akan dilakukan terlebih dahulu? Adakah alat yang bisa kita gunakan untuk membersihkan ruangan kelas? Lalu hambatan apa yang mungkin ditemui? Kemudian untuk kegiatannya, siswa mendengarkan sebuah situasi ruang kelas yang kotor pada bagian 3 yang berbeda, yaitu buku berantakan, meja kursi yang tidak tertata rapi, lalu lantai kotor karena debu. Kemudian meminta siswa untuk menuliskan langkah-langkah membersihkan ruang kelas tersebut berdasarkan ketentuan. Ada 4. Yang pertama, menuliskan uraian bagian-bagian yang perlu dibersihkan, kemudian alat-alat yang dibutuhkan untuk membersihkan, kemudian bagian penting yang perlu dibersihkan terlebih dahulu, kemudian yang terakhir menuliskan langkah membersihkan ruang kelas berdasarkan uraian yang telah dibuat. Lalu, asesmennya dilakukan dengan melihat hasil pekerjaan anak. Nah, melihat hasil langkah yang dicatat, kemudian menjelaskan bahwa kita perlu menguraikan masalah menjadi bagian-bagian kecil terlebih dahulu, agar kita bisa menentukan langkah terbaik untuk solusi dari masalah tersebut. Nah, ini kemudian refleksinya, meminta siswa untuk melihat kembali langkah merapikan kelas dan mendiskusikan alasan dalam memilih atau melakukan langkah pertama, kemudian apakah ada langkah yang mungkin lebih baik jika dikerjakan terlebih dahulu, kemudian apakah ada langkah yang dilakukan secara berulang, kemudian yang terakhir adakah langkah yang mungkin hanya perlu dilakukan satu kali. Nah, itu tujuannya agar mereka menemukan langkah yang efektif dan efisien dalam merapikan kelas. Kemudian bisa juga meminta siswa untuk mendiskusikan beberapa hal. Yang pertama, kita mengelompokkan buku berdasarkan jenisnya. Atau yang kedua, apa yang mudah atau sulit dalam menentukan langkah pertama. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan, mohon tanggapannya, mungkin banyak kekurangannya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rindi. Ya, ini sudah sangat baik sekali ya. Cuman memang ada beberapa yang saya rasa kita bisa diskusikan untuk dilakukan improvement. Nah, ini. Ya. Monggo Pak Indra, mungkin ada yang mau ditanggapi, silakan. Baik, terima kasih Bu Primitiva sudah berkenan sharing pertama ya. Pak. Ya. Ya, baik Bu Primi dari SD Kanisius Kumendaman ya. Iya. Ya, sudah berapa lama Bu mengajar Bu? Udah, kalau di sini 2 tahun Pak. Wow, sudah 2 tahun ini. Ya. Jadi saya anak buahnya Ibu ini. Saya masih muda di sini.
Saya Ya. juga mudah, Pak. Di bagian ini, Bu, dari dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma, Bu Primi. Ini panggilannya siapa ya, Bu, kalau boleh tahu? Rindi. Bu siapa? Rindi. Rindi ya? Ya. Oke. Rindi sudah melakukan bagian-bagian apa sih yang termasuk dari komposisi, kemudian pengenalan polanya bagaimana, kemudian abstraksinya, dan algoritmanya. Ya. Hanya, Bu, di sini dari kami ini, algoritma itu lebih ke langkah-langkahnya, Bu. Oh, Jadi, berarti ini ya. Berarti ya, ini pindah ke yang algoritmanya ya. misalnya langkah pertama ngapain? Misalnya merapikan buku yang berantakan dulu, atau mungkin merapikan alat-alat tulis. Habis itu langkah kedua, membersihkan sampah-sampah yang berserakan, misalnya kertas atau plastik, atau mungkin kardus yang tidak terpakai. Baru langkah yang ketiga, misalnya membersihkan debu-debu, seperti itu, Bu. Sampai nanti langkah terakhir. Ini tadi tak lihat ada mengepel ya, Bu ya? Ya. Ya, bisa jadi mengepel, baru langkah terakhir. Seperti itu, Bu. Oke. Ya, dari Bapak Ibu yang lain, monggo kalau ada tanggapan, masukan supaya saling belajar, terus saling saling improvement ya, saling meningkatkan. Silakan. Maaf tanya, berarti untuk pengenalan polanya di sini bisa diisi apa ya? Kalau menentukan langkah kan tadi masuk ke algoritma, kemudian untuk pengenalan polanya? Untuk pengenalan pola ya, gimana Pak Dendi? Kalau pengenalan pola itu kan sederhananya kita mengenali apa-apa saja yang akan dikerjakan. Tapi bukan dalam arti kita sudah mempunyai deskripsi yang lebih konkret tentang apa yang akan dikerjakan gitu, Bu ya. Jadi sederhananya sih memang kalau dari dari komponen City yang Ibu gunakan terapkan itu dimulai dari dekomposisi terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan mengenai polanya, kemudian mengabstraksikan dan algoritma. Kalau susunannya seperti ini memang kita agak sulit, Bu ya. Langkah-langkah kita untuk menerapkan City. Jadi menurut saya ya, kalau yang lebih baik itu kita mulai dari abstrak terlebih dahulu, Bu. Jadi kita abstrak. Sebagai contoh kan ini konteksnya adalah Ibu mau mengajak siswa untuk membersihkan kelas kan. Nah, tentu kan kita punya abstraksi nih, situasi kelas terakhir itu seperti apa. Nah, kan gitu, Bu ya. Nah, itu adalah abstrak. Jadi dari situ kita sudah mendapatkan abstrak masalah. Kemudian dari abstrak masalah itu kita sudah memperkirakan pola-pola apa saja yang akan kita lakukan, ya. Tapi kan ini belum konkret nih. Kira-kira nanti yang akan kita kerjakan adalah ini. Nah, jadi mungkin dalam aktivitasnya nanti Ibu bisa mengajak para siswa untuk memahami atau melihat situasi kelas kita saat ini seperti apa, situasinya kayak gini saat ini seperti apa saja yang menjadi masalah, mungkin lantainya kotor atau terdapat banyak sarang laba-laba, kemudian kursi dan mejanya berdebu. Nah, di situ kan masalah-masalah kita udah dapat abstraknya. Nah, kemudian baru kita kenali pola. Polanya seperti apa nih? Kita mau membersihkan. Untuk membersihkan meja dan debu, apa yang kira-kira kita butuhkan? Oh, kalau meja dan debu lagi, meja dan kursi, berarti kan kita bisa dibersihkan dengan cara dilap atau menggunakan kain kering gitu ya, langsung dibersihkan, atau kita guyur dengan menggunakan air, sederhana kan gitu, Bu. Nah, itu kan masih dua pilihan. Kita belum tahu yang lebih tepat seperti apa. Nah, itu kita sudah kenali polanya, pola untuk membersihkan. Kemudian kita dekomposisi kan ini ada beberapa sub masalah sederhana gitu ya, sub masalah, strategi atau cara kita untuk menyelesaikan permasalahan terkait membersihkan bangku dan meja contohnya. Tentu kan cara membersihkannya bisa berbeda, bentuk bendanya aja beda. Kursi kan
lebih kecil daripada meja. Nah, ini kayak gimana nih caranya? Pola nanti seperti apa? Nah, seperti itu. Nah, baru kita eksekusi. Eksekusi ini lebih pada bagaimana kita mendetailkan rencana-rencana apa yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini yang dimaksud dengan algoritma. Jadi dari yang Ibu sudah buat, ini sudah cukup baik. Cuman mungkin perlu lebih diklasifikasikan lebih mendalam gitu untuk algoritma, terutama Bu ya. Jadi di sini kan untuk menentukan, sebentar, saya kehilangan, mengidentifikasi, oke. Nah, ini algoritma. Ini udah dirubah Bu ya barusan atau gimana ini? Ya, ini enggak sih, cuma saya tambahin yang lebih kepada langkah-langkah itu baru saja Oh saya ya, tambahin untuk pembenaran nantinya. Oh gitu ya, oke. Ya. Ya, ini algoritmanya ya. Jadi kalau sebelumnya kan, nah di dekomposisi ini Bu. Nah ini kan melakukan sesuai dengan langkah-langkahnya. Nah melakukan sesuai dengan langkah-langkahnya ini lebih tepat dimasukkan ke dalam algoritma Bu. Jadi algoritma itu berbicara tentang bagaimana kita menyusun langkah-langkah. Nah langkah-langkahnya ini nanti kita bisa pikirkan dengan lebih efektif dan efisien. Artinya efektif dan efisien, contohnya dalam situasi kelas, untuk membersihkan mana yang lebih dulu dikerjakan, seperti itu. Ya, kalau menyuci membersihkan lantai dilakukan sebelum membersihkan meja dan kursi, apakah lebih baik atau harus lebih baik membersihkan meja dan kursi terlebih dahulu baru menyuci? Nah, seperti itu contohnya. Jadi kita istilahnya menganalisa apakah langkah-langkahnya sudah efektif dan efisien. Ya, bayangan saya kalau kita membersihkan ruangan kan kalau kita nyapu dulu baru bersihin meja dan kursi kan nggak efisien ya Bu. Kan nanti kotoran yang ada di meja dan kursi kan akan berguguran gitu kan. Ya nanti nyapunya 2 kali. Nah seperti kan berarti lebih baik kita bersihkan dulu yang atas-atas, baru kita bersihin yang bawah. Sebenarnya kan gitu Bu. Nah itu, jadi itu yang algoritma itu lebih perihal di sana Bu. Gitu Bu Rindi. Oke, baik, terima kasih sekali. Ya. Mantap Bu Rindi. Ya, dari Bapak Ibu yang lain ada tanggapan, masukan, silahkan. Mungkin ada yang bertanya Ibu-ibu Bapak sekalian yang lain mungkin terkait dengan konteks yang dibawakan oleh Bu Rindi, silahkan Bapak Ibu. Atau ada yang mau sharing mungkin terkait aktivitas. Kalau bersih-bersih di kelas, Ibu Bapak sekalian mengajak murid-murid untuk bersih-bersih kelas, kebiasaannya seperti apa? Mungkin bisa sharing, nanti mungkin kita bisa istilahnya breakdown gitu ya, kita bisa rinci mana-mana saja yang termasuk dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma, mungkin seperti itu. Bapak Ibu sekalian, silahkan. Halo, apakah ada? Mari Bapak Ibu. Jika tidak, mungkin kita bisa ke pemateri selanjutnya yang akan sharing mengenai perencanaan algoritma atau City ya. Ini saya stop share screen-nya ya. Ya Bu Rindi.
Oke, Terima kasih banyak sudah berkenan Ya, sharing. oke. Dari artikel yang sudah saya download, masih satu topik dengan tadi yang berkaitan dengan kebersihan, dengan nama aktivitasnya. Ini menarik ini, Bumiku Bebas Sampah. Ini sangat menarik. Nah, mari silahkan. Siapakah ini? Halo? Ya, halo. Ya, silahkan Bu Galata Galih Inbriani. Ya, saya share screen ya. Ya, silahkan Bu. Ini panggilannya siapa ini, kalau boleh tahu? Galih. Oke, silahkan Bu Galih. Ya. Nah, sebelumnya selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya dari SD Kanisi Sumber itu membuat aktivitas dengan judul Bumiku Bebas Sampah. Nah, kenapa saya bikin judul seperti ini? Karena mungkin di akhir-akhir ini kita masih dekat dengan masalah lingkungan. Seperti itu. Nah, mungkin ini juga hampir sama seperti desain aktivitas yang dicontohkan, tidak jauh berbeda. Jadi deskripsinya adalah siswa nanti beranggotakan 3 hingga 5 orang membuat kreasi dari barang bekas. Nah, dari sini mereka dituntut untuk kreatif dan memikirkan alternatif ide untuk membuat karya dari barang bekas tersebut. Nah, siswa juga diajarkan untuk berpikir kritis tentang keadaan dunia masa depan apabila masih banyak sampah di mana-mana, seperti itu. Nah, kompetensi 4C-nya, yang pertama komunikasi. Mereka berkomunikasi dengan tim, mengamati lingkungan, dan berdiskusi. Kan di lingkungan ada masih banyak yang memiliki masalah tentang pengelolaan sampah. Nah, mereka berdiskusi untuk menemukan berbagai barang bekas yang bisa digunakan kembali, sehingga mengurangi sampah yang ada di lingkungan. Lalu berkolaborasi, memanfaatkan barang bekas menjadi barang yang berguna. Lalu setelah itu juga menjelaskan cara mereka dalam menyelesaikan kegiatan ini, serta merefleksikan pengalaman. Caranya dengan membuat langkah-langkah. Lalu yang kedua, untuk kemampuan berpikir kritis, mereka menganalisis barang mana yang masih bisa digunakan. Lalu untuk formulasi ide, menemukan ide, dan menambahkan ide teman. Jadi dalam diskusi tersebut. Nah, komponen City yang ada dalam kegiatan ini adalah abstraksi dan algoritma. Mode pembelajarannya luring, aktivitasnya unplugged. Lalu mata pelajaran yang terkait di SD itu SBDP dan Bahasa Indonesia. Untuk SBDP itu dalam langkah-langkah membuat barang bekasnya, kreasi dari barang bekasnya. Lalu yang Bahasa Indonesia itu membuat langkah-langkah. Waktunya yang dibutuhkan adalah 2 jam. Kelompoknya 3-5 orang, barangnya gunting, lem, dan barang bekas. Untuk setiap anak lembar kerja dan alat tulis. Persiapannya yang dilakukan oleh guru adalah mengatur halaman sekolah atau ruang kelas yang nanti bisa digunakan untuk kegiatan tersebut, serta menyediakan berbagai barang bekas, entah itu yang bisa digunakan untuk di-recycle atau yang tidak. Lalu, lembar kerja siswa. Kegiatannya yang pertama, ditayangkan video dunia yang dipenuhi sampah, sehingga anak-anak bisa berpikir apa kontribusinya untuk memperbaiki dunia yang penuh dengan sampah tersebut. Lalu meminta siswa memikirkan kalau sampah itu masih menjadi masalah dunia sampai seterusnya itu bagaimana. Lalu siswa diminta untuk berdiskusi tentang apa yang terjadi jika sampah masih tetap banyak, apa yang bisa dilakukan untuk meminimalisir penggunaan sampah, terus adakah cara untuk menggunakan sampah plastik itu menjadi barang yang bisa berguna. Pembuatan abstraksi dan algoritmanya menyediakan berbagai macam barang bekas atau sampah di tengah halaman sekolah. Untuk abstraksinya nanti di situ anak bisa memilih barang yang penting yang mana. Jadi mereka menentukan mana yang penting dan mana yang tidak penting, seperti itu. Lalu mengatur siswa menjadi kelompok-kelompok.
terdiri dari 3-5 orang. Terus kelompok itu dibagi menjadi pemberi instruksi, pelaku instruksi, dan penulis instruksi. Lalu meminta kelompok untuk berdiskusi sampah mana yang akan dikreasikan. Jadi mereka memilih yang bisa digunakan saja. Lalu dalam kelompok itu kalau 3 orang ya berarti 1 pemberi instruksi, 1 pelaku instruksi, 1 penulis. Tapi kalau 5 orang, 2 pemberi instruksi, 2 pelaku, sama 1 penulis. Langkah-langkahnya, yang pertama, meminta kelompok mengambil benda yang sudah dipilih. Kan mengamati dulu, lalu bendanya dipilih mana yang bisa digunakan. Terus mereka berdiskusi mau dibuat apa barang ini. Setelah mereka pilih, waktu pembuatannya 45 menit. Lalu menuliskan perkiraan kira-kira instruksinya apa saja. Nah, setelah itu dibagi pelaku instruksinya dan pemberi instruksinya dipisah. Pelaku instruksi nanti akan mendengarkan pemberi instruksi untuk melakukan kreasi tersebut. Lalu membuat kreasi dari barang bekas itu dilakukan bersama-sama antara pelaku instruksi, pemberi instruksi, lalu langkah-langkahnya ditulis oleh penulis instruksi. Aturannya, pemberi instruksi nanti bergantian memberikan instruksi kepada pelakunya untuk melakukan langkah demi langkah. Nah, ini termasuk dalam algoritma. Lalu pelaku instruksi merespon oke kalau bisa, tapi no kalau tidak bisa dilakukan. Lalu aturannya lagi, sebisa mungkin untuk menggunakan semua sisi barang tanpa ada sisa atau menimbulkan sampah lagi. Setelah selesai, penulis mencatat jumlah instruksi yang sudah diberikan dan apa saja instruksinya. Asesmennya, mengamati proses dan mencatat berdasarkan dengan rubrik. Nah, di sini siswa melakukan asesmen mandiri juga berdasarkan rubrik pernyataan yang sesuai dan dilakukannya. Refleksinya, rangkaian barang yang dipilih itu sebagai abstraksi, menghilangkan barang yang tidak diperlukan. Lalu ketika membuat langkah-langkah itu termasuk sebagai algoritma, menjelaskan algoritma itu masalah untuk mengatasi sampah tersebut menjadi barang yang lebih bisa digunakan. Nah, lalu setelah itu siswa diminta untuk refleksi. Refleksinya dengan pertanyaan seperti di bawah ini. Bagaimana perkiraannya dibandingkan jumlah instruksi, apakah sama atau tidak? Lalu, apakah instruksi bisa membantu dalam membuat kreasi tersebut? Lalu, apakah semua barang bekas itu bisa digunakan atau dibuat barang yang lebih berguna? Kan tidak semua sampah bisa digunakan kembali. Lalu, bisakah memaksimalkan penggunaan barang sehingga tidak menimbulkan sampah lagi? Lalu apakah mudah atau sulit sebagai pemberi instruksi, lalu sebagai pelaku atau sebagai penulis, terus bagaimana cara membuat kreasi tersebut berdasarkan instruksi langsung, seperti itu. Nah, rubrik assessment-nya seperti ini, ada untuk guru dan ada untuk siswa. Nah, untuk gurunya adalah yang pertama, siswa berbagi ide, apakah baik, cukup atau sangat baik. Lalu siswa bekerja sama, lalu siswa berkontribusi dalam proses pembuatannya, lalu siswa membagikan refleksi. Lalu yang selanjutnya ada asesmen mandiri yang dilakukan oleh siswa. Yang pertama, apakah mereka masing-masing memikirkan tentang kelangsungan hidup di bumi di masa depan, tentang berkaitan dengan sampah yang semakin banyak. Lalu apakah mereka mendengarkan ide dari teman lain? Lalu yang selanjutnya, selama kegiatan apakah berperan aktif dalam kelompok, ikut dalam menyusun langkah-langkah yang termasuk algoritma tersebut. Lalu di akhir kegiatan memikirkan tentang yang mudah dan menantang berkaitan dengan peran masing-masing, yaitu tadi pelaku instruksi, pemberi instruksi, dan penulis instruksi. Lalu selama proses pembuatan, apakah bisa membantu kelompok untuk mencari urutan instruksi yang efektif dan efisien. Nah, seperti itu. Nah, demikian desain aktivitas dari saya. Mohon maaf jika masih ada yang tidak sesuai. Matur nuwun. Nggih. Ya, terima kasih Bu Gali sudah sharing hal ini ya, menyadarkan anak untuk peduli mengenai sampah dari kecil ya. Ya, mari silakan Pak Dendi untuk memberikan tanggapan.
materinya Bu Galih sangat menarik nih. Jadi coba mengimplementasikan 3R Bu ya. Reduce, reuse, recycle Bu ya. Recycle, iya. Ya. Ya ini menarik ini Bu ya. Jadi reduce, reuse dan recycle ya. Jadi tapi memang kalau kita mau melakukan sesuatu terkait ini ya, reduce, reuse, recycle, biasanya kita lebih mendetilkan terkait CT ya, terkait computational thinking, kita harus lebih concern atau lebih fokus pada dekomposisi dan algoritmanya Bu memang. Dekomposisi, abstraksi ya, dan algoritma. Abstraksi ini nanti terkait dengan kita mau bikin apa sih? Kita mau bikin apa terkait dengan apa-apa saja yang menjadi sampah di lingkungan kita. Jadi Ibu menjelaskan sudah sangat baik di sini. Pertama-tama dimulai dari menerapkan kompetensi 4C ini ya, komunikasi, kolaborasi, critical thinking, dan creativity. Ya, jadi dimulai memang dari komunikasi terlebih dahulu. Jadi sudah sangat baik. Ini asumsi saya, bayangan saya ini Ibu mengajak ini Ibu membagi menjadi kelompok-kelompok Bu ya dalam aktivitas dalam satu kelas Bu ya. Ya. Bu Galih ya. Jadi jadi memang kita Ibu membagi terlebih dahulu, kemudian nanti akan melakukan critical thinking. Nah, critical thinking yang Ibu jabarkan abstraksi dan algoritma, saja. Kemudian nanti memformulasikan ide. Nah, formulasi ide ini lebih terkait pada kreativitinya, Bu ya. Kreativiti dan kolaborasinya. Kolaborasinya apakah menurut Ibu tidak bisa digunakan, Bu, untuk kompetensi 4C-nya dalam aktivitas ini, kolaborasinya? Di sini Ibu hanya menjabarkan critical thinking dan creativity saja. Iya, berkolaborasinya. Kolaborasinya ini di dalam komunikasi, Bu ya. Iya. Iya. Ya, jadi ya kolaborasinya ini memang ya ini bisa dijabarkan, didetilkan ya. Komunikasi, kolaborasi ya, kolaborasinya ini teamwork gitu ya, kerjasama. Oke. Nah, kemudian terkait creativity, critical thinking-nya, sebenarnya di sini Ibu hanya menjabarkan dua, abstraksi dan algoritmanya, tetapi sebenarnya juga bisa menginkludkan dekomposisi dan pengenalan pola, ya, pengenalan pola. Karena kan saat anak-anak nanti diminta untuk membuat suatu barang dengan menggunakan barang bekas, contohnya membuat botol, kan kita harus paham nih karakteristik dari botol itu seperti apa. Dan tidak semua botol itu bisa menjadi sebuah barang yang sama. Contohnya botol dengan material plastik gitu ya. Kan perilaku pengolahannya kan tidak sama kalau kita menggunakan botol yang berbahan kaca gitu Bu ya. Nah, jadi kita bisa mengklasifikasi, mengenali pola berdasarkan bahannya Bu. Nah, itu sebenarnya bisa. Bahan-bahannya ini nanti apa? Kalau abstraksi ini, nah ini mungkin agak sedikit kebingungan terkait dengan abstraksi dan pengenalan pola. Abstraksi ini lebih pada masalah apa yang ada saat ini dan kira-kira solusinya seperti apa. Contoh, saya gambarkan dari konteks yang Ibu Galih tuliskan di sini. Contoh ya, kita akan bersih-bersih ruangan, kita akan bersih-bersih lingkungan. Mari kita punguti sampahnya. Oke, kita kumpulkan sampahnya. Kemudian abstraknya adalah seperti ini, Bu. Oke, di sini ada sampah-sampah yang terbuat dari yang berbentuk botol, berbentuk apalagi namanya, mungkin sampah plastik seperti itu. Nah, ini kita akan seperti apa? Kita akan lakukan seperti apa? Kalau pas sampah botol, kira-kira nanti bisa dibuat apa saja? Kita bisa bertanya kepada anak. Oke, kita bisa buat contohnya pot bunga, atau kita bisa buat ya sebuah apa namanya, ya kita bisa kumpulkan atau kita jual ke pemulung seperti itu contohnya. Ya kalau di sini kan konteksnya kita mau reuse, kita mau menggunakan kembali sampah-sampah itu ya. Jadi kita bisa gunakan ini untuk pot bunga Bu gitu misalnya anak-anak ya. Tapi kita perhatikan
botol-botolnya ini terbuat dari apa saja. Nah, pola-pola dari botol ya, jadi dari botol ini terbuat dari apa saja kan kita bisa klasifikasi. Pola-pola pengolahan barang bekas berupa botol yang materialnya berbeda. Ya, kalau kaca nanti bisa digunakan untuk apa? Kalau dia dari plastik nanti bisa digunakan buat apa? Nah, itu kita kenali polanya, Bu. Nah, itu. Kemudian untuk dekomposisi ya kita dekomposisi, nah kita jabarkan. Oke, Bu, kita mau mengolah kita akan mengolah sampah plastik botol yang terbuat dari plastik. Kira-kira apa saja yang kita akan lakukan? Artinya nanti kita akan melakukan apa-apa saja terkait membuat contohlah pot bunga dengan menggunakan botol plastik. Kita dekomposisi. Oh, pertama nanti nah yang namanya pot bunga itu pasti akan ada wadahnya, kemudian mungkin ada tempat airnya kan gitu, Bu ya. Nah, kita dekomposisikan. Masalahnya ini adalah kita mau buat pot bunga ya, kemudian solusinya seperti apa. Nah, itu dekomposisi. Kemudian baru algoritmanya, Bu. Nah, langkah-langkahnya seperti apa. Di sini langkah-langkah Ibu sudah menjabarkan kegiatan ya di dalam rincian kegiatan ini sudah baik, Bu ya. Jadi ada instruksi-instruksinya itu ya di bawah lagi ya. Nah, ya. Nah, di instruksi-instruksinya ini ya. Jadi ini sebenarnya langkah-langkah ini menjabarkan memang algoritmanya. Ya. Nah, cuman karena kita pengen menginfuskan computational thinking dan ya membuat siswa terbiasa, jadi memang kita harus trigger dari situ, Bu. Jadi kita harus ajak mereka untuk pertama melakukan abstraksi. Apa yang kita buat bisa kita buat dari sampah-sampah yang kita temukan, kita kenali polanya, kemudian kita kenali polanya, apa-apa saja material dari sampah itu yang kita bisa buat sebuah barang yang bisa digunakan kembali. Kemudian kita dekomposisikan ya. Berdasarkan barang materialnya itu kita bisa bikin apa saja, caranya nanti akan seperti apa. Nah, algoritma baru kita menjabarkan langkah-langkahnya. Seperti itu, Bu. Tapi ini sudah baik, sudah detail sebenarnya. Cuman mungkin penyusunannya aja bisa dibuat lebih baik, Bu, gitu, Bu. Ini sebenarnya sudah di rincian kegiatan yang Ibu jabarkan di bawah ini nih. Nah, ini nih. Ini udah lengkap sebenarnya, cuman ya perlu disusun aja lagi mana yang masuk ke abstraksi, mana yang masuk ke pengenalan pola, mana yang masuk dekomposisi, mana yang masuk algoritma. Ya itu aja sih, Bu. Atau ada pertanyaan, Bu Gali? Ada yang kebingungan mungkin? Silakan, Bu. Berarti ini harus semua masuk ke sinikah dekomposisi, terus pola pengenalan pola sama abstraksi algoritma semuanya harus masuk di sini berarti nggih Pak nggih. Iya, Bu, karena computational thinking ya. Jadi kalau Ibu masih mengingat materi yang di minggu pertama lagi, di pertemuan pertama, itu kan adalah pilar. Pilar itu artinya apabila satu timpang kan nggak akan berdiri. Seperti itu, Bu. Jadi memang harus diterapkan semua. Ya, computational thinking. Ya, sebenarnya juga yang di dalam computational thinking 4 pilar ini adalah sudah memang tidak bisa dipisahkan sebenarnya, Bu, karena untuk bisa melakukan computational thinking ya kita harus melakukan ini langkah demi langkah. Ya. Mulai dari kita abstraksikan terlebih dahulu, kita kenali polanya, kemudian kita dekomposisi, kemudian baru kita temukan atau kita susun algoritmanya seperti apa. Solusi pemecahan masalahnya seperti apa. Seperti itu, Bu. Jadi memang tidak bisa hanya 2 sebenarnya untuk menerapkan computational thinking yang jadi memang harus keempat ini kita lakukan. Karena kan ya ini kita berusaha melakukan menyelesaikan sebuah masalah dengan sistematis. Jadi langkah-langkahnya seperti ini, Bu. Gitu ya. Terkait dengan rincian kegiatannya sih sebenarnya saya lihat sudah menjabarkan ini semua, Bu. Cuman ya mungkin penjabarannya bisa diklasifikasikan berdasarkan ini. Nah, tinggal disusun ulang aja.
Begitu, Bu. Tapi udah baik, Terima tapi kasih udah Pak baik. ya. Ya. Ada lagi Ibu Galih atau ada pertanyaan dari Ibu Bapak sekalian yang lain yang mungkin memiliki ide yang sama terkait dengan yang Ibu Galih sampaikan? Mungkin silakan Ibu Bapak sekalian. Atau dari Ibu Galih ada yang mau ditanyakan lagi, Bu? Silakan, Bu. Sudah. Terima Ya, Bu, kasih. ya. Oke. Kita sudah jam 10. Baik. Mari Bapak Ibu yang lain jika ada pertanyaan atau mungkin masih kebingungan, silahkan ditanyakan. Atau mungkin barangkali ada tanggapan mengenai ini, Siti. Monggo Bu, Ibu Bapak sekalian tidak perlu malu Bu, karena di sini kita sama-sama belajar. Saya sendiri pun misalnya mengajar di kelas ya, memang tidak semua subtopik mata kuliah yang bisa saya jabarkan dengan menggunakan Siti, karena dalam satu pertemuan bisa jadi materinya itu tidak penuh, artinya karena materinya terlalu panjang gitu Bu ya, kita harus bagi dua. Jadi minggu pertama ini baru nanti kita berikan lagi di minggu kedua. Tidak, itu seringkali seperti itu. Jadi tidak jadi masalah. Kadang pun saya masih tidak selalu menggunakan Siti dalam memberikan pengajaran. Ya, karena ya tergantung konteksnya. Tapi sebisa mungkin nanti materi-materi kita ya kita perbaiki seperti itu sehingga komponen Siti ini bisa terinjeksi dengan baik dan lengkap. Atau gimana? Apakah ada yang lain, Ibu Bapak sekalian? Atau ada yang mau berbagi? Silahkan. Sini kita ada berapa ini? Cukup banyak ya. Ada 10 orang, 10 peserta. Ibu Dian, apakah ada yang mau disampaikan? Ibu Dian Mustikawati. Oke. Baik, kalau tidak ada, kita akan lanjut ke materi berikutnya ya, bukan materi, tapi file berikutnya yang sudah dikirimkan oleh peserta. Nggih, ya, silakan. Ya. Makasih Bu Galih. Ya. Kita akan lanjut. Ini menarik Pak, ini Pak. Saya nemu topik yang menarik ini. Masih ada ya. Ada. Namanya membuat kolase, Pak. Suatu kolase. Oh, membuat ya, kolase. Ini menarik ini, Pak. Baik, mari silahkan Silakan. Ibu Dian Mustikawati, apakah ada? Oh iya, Ibu Dian. Halo, Ibu Dian? Ibu apa? Ya, Ibu Dian ya. Halo, Bu Dian. Halo, Ibu Dian, apakah ada? Dari Budia Wacana ya. Budia Wacana, ya. Budia Wacana. Oh, tidak ada. Mungkin kita yang lain terlebih dahulu ya. Nah, ini antara satu Ibu Karunia
Pradianti, apakah ada? Karunia, Ada. Pak. Dengan Oh, karunia, ya. Pak. Oh, Karunia, nggih. Iya. Maaf salah Silakan, baca. Bu. Bu. Mari Bu, Iya. silakan Bu. Baik. Mohon maaf, ini video saya tutup karena sinyalnya kurang baik. Tidak apa-apa, Bu. Ya. Ya. Atau Ibu bisa share screen? Apakah memungkinkan, Bu? Oh ya, Iya. baik, silakan. Ya, ini sebenarnya saya berkecimpung di kelas berkebutuhan khusus, Pak. Jadi masih meraba-raba ini. Jadi saya Ya. untuk kegiatan Siti ini yang saya pikirkan adalah untuk mengelompokkan benda-benda sesuai dengan jenis bangun datarnya, seperti itu. Jadi yang terpikirkan oleh saya, nama aktivitasnya siapa aku gitu. Di kelas itu di sekolah kami, siswa berkebutuhan khusus ini punya kelas tersendiri. Itu jumlahnya tidak begitu banyak, 5 sampai 8 atau 9 siswa seperti itu. Jadi dengan kekhususan autis dan kesulitan belajar, kebanyakan seperti itu. Ada juga sih yang Down syndrome. Nah, ini yang terpikirkan oleh saya yaitu untuk pembelajaran di kelas 2. Tapi ini biasanya ini akan memakan waktu lama ya. Jadi karena dengan kekhususan mereka, jadi saya yang terpikirkan seperti itu. Dan ini 2-3 orang, timnya itu di mix. Jadi kan setiap kelas itu ada yang memang tingkat kemampuannya lebih tinggi dibanding dengan teman-temannya, itu jadi bisa memandu teman-temannya seperti itu, bisa 2 atau 3 orang. Jadi peran guru di sini memang sangat sangat penting, dan memang harus mereka untuk membantu gitu. Jadi untuk dibimbing. Jadi harus berulang-ulang kali diberikan perintah seperti itu. Yang terpikirkan oleh saya itu seperti permainan yang matanya ditutup dan ada yang memandu seperti itu. Mereka mengambil benda-benda dan mereka akan mengelompokkan benda tersebut, itu termasuk bangun datar yang mana seperti itu. Jadi ada wadah nanti misalnya segi 3, segi 4 seperti itu. Nah, ini adanya komunikasi, walaupun mereka terbatas komunikasinya, paling tidak guru membimbing mereka untuk kamu harus apa, yang A harus apa, B harus apa, seperti itu. Dan harus ada kolaborasi untuk mereka sama-sama, kamu di sana, saya di sini, seperti itu. Jadi ya ini sebatas itu saja, dan mereka juga ada yang kreatif gitu untuk kamu sana. Jadi ada yang kreatif, juga ada yang gregetan seperti itu. Dan ya ini saya pelajaran yang terkait itu matematika. Lalu mainan atau benda yang ada di kelas. Jadi kami itu juga punya kayak benda-benda yang untuk mereka melatih konsentrasi mereka, seperti bentuk lingkaran atau yang lain sebagainya seperti itu, yang bentuk yang lainnya. Jadi tidak hanya bangun datar, tapi kami acak seperti itu, bangun datar yang ditunjuk, tapi dengan bentuk bola atau apa atau yang lainnya. Jadi benda-benda tersebut di mix seperti itu. Lalu ada penutup mata, kertas, pensil untuk mereka menuliskan benda-benda apa saja yang sudah mereka kelompokkan.
dan wadah besar untuk mengumpulkan yang mereka ambil seperti itu. Nah, ada rintangannya juga. Ini juga melatih mereka untuk terapi okupasi seperti itu. Jadi mereka konsentrasi dan juga melatih motorik halus, motorik kasar mereka. Iya, itu aja sih Pak. Baru ini aja. Okupasi ya. Iya. Karena memang tantangannya kalau berkebutuhan khusus ini pikirannya ya Bu ya, tidak tenang Bu ya. Iya, jadi mereka harus diberikan Pak? Diberikan sesuatu yang menarik seperti itu. Jadi mereka jadi mereka ya mau gitu. Jadi dengan sedikit punishment juga. Jadi ayo kamu harus lakukan dan reinforcement gitu seperti itu, penghargaannya juga. Jadi mereka suka juga sih dengan persaingan gitu. Ya, the winner gitu. Karena yang ini loser gitu. Jadi mereka kadang seperti itu gitu. Ya itu sih Pak. Dari saya terima kasih. Iya Bu. Ya baik. Jadi memang menarik Bu ya. Tantangannya besar kalau memang kita menghadapi siswa yang berkebutuhan khusus. Iya. Ya ini sharing juga ya sedikit. Memang di dunia pendidikan, di dunia pun masih banyak tantangan yang coba di-tackle atau coba dicarikan solusinya untuk mempermudah para guru, strategi dan langkah-langkahnya seperti apa untuk menghadapi siswa yang berkebutuhan khusus ini Bu ya. Iya. Tapi ya sebenarnya kalau dari ini terkait dengan penelitian ya, kalau Ibu browsing atau cari-cari di Google gitu ya. Iya. Memang sudah ada penelitian-penelitian terkait bagaimana menerapkan computational thinking ya dan pemrograman komputasi ya, teknik komputasi yang ada pada program gitu pada siswa-siswa yang berkebutuhan khusus. Jadi memang sudah ada penelitiannya. Saya belum pernah baca sebelumnya sih, karena ini memang bukan di bidang saya, tapi memang saya pernah juga melakukan penelitian terkait psikologi, tapi psikologi untuk orang yang normal Bu. Iya. Sayangnya itu ya. Jadi yang berkebutuhan khusus ini menurut saya cukup challenging ya, cukup menantang dan memang banyak. Dan ini kan memang tidak bisa dibiarkan begitu saja ya, kita harus improve. Dan menarik ini Bu ya, saya pernah juga menemukan kasus yang real gitu ya. Ternyata orang-orang berkebutuhan khusus ini kalau sudah ke-trigger kemampuan mereka, inner skill mereka itu memang benar-benar tajam. Iya, betul. Nah, jadi masalahnya kita sebagai guru yang memang harus mencari. Kita harus nyari, kita harus istilahnya membangunkan inner capabilities ya, inner ability-nya mereka. Karena mereka biasanya kalau udah ke-trigger, udah bisa lebih tenang dan fokus dan wah itu memang pintar sekali dan memang kalau di dunia industri dan dunia komputasi pun orang-orang yang benar-benar pintar itu memang dari kalangan-kalangan yang awalnya dianggap gurunya itu tidak mampu. Tidak mampu. Ya itu Bu. Menarik. Ya, mungkin saya tanggapi dulu terkait Siti-nya Bu ya. Tapi ini sebenarnya akan jatuhnya lebih banyak saya yang bertanya sih Bu. Untuk dekomposisi untuk abstraksi. Ya, memang mengidentifikasi bahan dan melakukan langkahnya. Tapi kan untuk mengabstraksikan ini kita membutuhkan komunikasi ya. Nah, ini untuk komunikasi terkait pengalaman Ibu dan keseharian Ibu mengajar siswa-siswa yang berkebutuhan khusus ini, apakah tantangannya berbeda-beda Bu? Terima kasih Pak. Setiap tahun itu memiliki setiap tingkatan siswa dan angkatan seperti itu punya ciri khas masing-masing. Jadi ketika kami di kelas tertentu gitu, kami harus
juga pun seperti kami mengajar siswa reguler seperti itu. Jadi ada persaingan seperti itu. Ada juga yang memang karena dengan kondisi autisnya dia memang akhirnya kan mengulang lagi untuk ke anak tersebut. Jadi untuk individualnya lagi seperti itu. Dan perlu, jadi kebanyakan sih ada 1 atau 2, bahkan ada 3 atau 4 kalau jumlah siswanya banyak ya Pak. Jadi mereka itu saling saling bersaing seperti itu. Jadi bikin semangat gurunya itu sih Pak yang bikin tantangan gitu. Oh apalagi ya, harus apa lagi ya. Jadi membangkitkan semangat para siswa itu juga gitu. Dan ketika udah pembiasaan seperti itu, jadi yang autis pun ternyata dia memperhatikan gitu keseharian bagaimana pembiasaan yang ada di kelas gitu, misalnya temannya sudah selesai atau bagaimana, dan saling bersaing, dan itu juga ternyata kebawa gitu sama siswa yang memang yang tidak aktif istilahnya gitu. Seperti itu sih Pak. Ya, jadi ini terkait konteksnya membuat kolase ya. Jadi kan kita mau mengajarkan atau memberikan pemahaman kepada siswa terkait bangun 2 dimensi ya. Nah, jadi apakah memungkinkan Ibu ya? Ini kan bayangan saya kan, karena saya kan selama ini menghadapi siswa dan mahasiswa yang normal-normal saja, memang belum pernah. Jadi ini lebih banyak bertanya sih, saya menginterogasi malah jadinya. Karena sharing Bu ya. Jadi kalau saat kita mau memberikan pemahaman kepada siswa yang kebutuhan khusus, ini kan mungkin dalam konteks autisme yang saya pengen ketahui Bu. Nah ini kan kesulitannya adalah menenangkan pikiran dan perhatian mereka Bu ya. Iya. Nah itu, apakah memungkinkan kita menggunakan sebuah alat gitu ya, supaya kita bisa dapat menyampaikan sesuatu abstrak, bangun 2 dimensi, yang namanya segitiga itu seperti ini, tapi yang namanya segi 4 itu seperti ini, contohnya gitu. Iya, memang pertama dilihat dulu dari kemampuan siswanya tersebut Pak. Jadi bagaimana kan dari kalau dari kelas 1 itu memang kami mengajarnya tuh anak harus tertib, duduk diam gitu istilahnya gitu, seperti itu. Nah, kelas 2 mereka sudah terkondisikan biasanya dengan pola ritme sehari-harinya mereka. Oh ya, saya harus belajar, udah mulai seperti itu Pak. Jadi ketika mengalami ada perubahan sedikit aja, mereka ada yang bisa terima, ada yang nggak bisa terima gitu. Ada yang diberikan pengertian, ada yang tidak. Nah, untuk itu kami biasanya ketika anak seperti autis tadi, anak autis biasanya sih mereka belajarnya visual ya Pak. Jadi kami harus mempersiapkan seperti media yang bentuknya segitiga. Itu dulu sih sebenarnya. Dan bagaimana bentuknya, mereka juga meraba seperti itu kan, meraba, dan bahkan diminta untuk menggambar gitu. Itu sih Pak kalau dari saya dulu. Jadi ini untuk CP ini, kegiatan ini untuk setelahnya, untuk kayak permainan gitu loh Pak. Iya, memang. Itu sih Pak. Ya, berarti kan karena satu kelas itu kan tidak semua yang berkemampuan khusus ini bisa dibilang autis ya. Ya, jadi apakah memungkinkan Bu untuk sebuah aktivitas di kelas, misalnya kita kelompokkan. Jadi anak-anak yang memang kita ya bukan mendiskriminasi ya, tapi memang berkebutuhan khusus, mau nggak mau ya kita harus kelompokkan supaya materi yang kita berikan itu kontekstual, lebih cocok juga. Apakah memungkinkan seperti itu Bu? Memungkinkan sih Pak. Untuk beberapa anak ya, kalau yang tidak memungkinkan ya sudah hanya mereka menonton seperti itu, atau pemandu sorak gitu. Jadi mereka juga happy aja gitu. Gitu sih yang selama ini saya alami gitu. Oke, baik Bu. Tapi misalnya kalau aktivitas dalam satu kelas ini topiknya sama,
tetapi level challenge-nya atau tingkat kesulitannya itu yang diberikan berbeda untuk tiap-tiap kelompok. Apakah itu bisa, Bu, dilakukan? Bisa, Pak. Jadi bisa ya? Ya, bisa. Sesuai dengan kemampuan mereka, karakteristik juga mereka gitu. Ya. Nah, ini juga bisa, Bu, misalnya gini, Bu. Saya tanya dulu, apakah ini juga sudah pernah Ibu terapkan. Jadi kita misalnya punya grant, ya, bukan grant sih, tapi artinya sebuah masalah yang cukup besar yang nanti akan dipecahkan oleh seluruh siswa yang ada dalam satu kelas. Contohnya kita mau menggambar sebuah sebuah lingkungan yang kurang lebih mendeskripsikan apa yang ada di lingkungan sekolah, contohnya gitu. Ya, nah itu kita bagi-bagi. Nanti siapa yang menggambar rumah, siapa yang menggambar lingkungan atau alamnya, misalnya ada gunung Merapi atau Gunung Merbabu berdampingan, nanti siapa yang bisa menggambarkan itu, kemudian siapa yang mau menggambarkan pantai. Misalnya kita bagi menjadi beberapa gambar kecil nanti yang bisa digabungkan seperti itu. Nah, kemudian apakah mungkin kan, Bu, nanti dibuat seperti itu, kemudian nanti itu kan akan men-trigger mereka untuk bisa berkolaborasi. Iya. Tapi nanti terkait dengan teamwork-nya mereka, ya kan teamwork ya, karena kita kan mau menerapkan computational thinking tidak hanya City 4 pilar City-nya aja, tapi kita mau ada kolaborasi. Nah, kolaborasi dan ya creativity. Kolaborasinya nanti apakah kita bagi kelompok-kelompok kecil. Nah, untuk kelompok-kelompok yang misalnya memang kebutuhan khususnya karena autis gitu ya, kita kelompokkan sehingga nanti mereka diminta bekerja sama untuk menggambar sesuatu yang lebih sederhana dibandingkan kelompok yang lain. Tapi itu adalah komponen yang terpenting yang mungkin akan melengkapi gambar yang besar. Nah, seperti itu. Apakah pernah dilakukan atau? Untuk menggambar, waktu itu saat ekskul pramuka pernah diterapkan seperti itu, Pak. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 itu dibagi kelompok, mereka mix gitu ya. Di papan tulis, ada beberapa papan tulis, ada spidol, terus ayo bergantian menggambar gitu. Ya udah yang asik menggambar ya menggambar aja, gantian. Jadi memang instruksinya memang harus jelas gitu untuk mereka. Dan ya itu, jadi untuk yang memang anak yang butuh bimbingan memang di mix untuk yang dengan anak yang memang bisa membimbing temannya tersebut seperti itu. Iya. Iya, bisa sih Pak, sudah pernah dilakukan. Iya. Tapi ini bergiliran, Bu, ya. Kalau yang sebelumnya dilakukan tuh mereka bergiliran gambar. Iya. Bisa juga ketika yang ide Bapak tadi bisa juga sih dilakukan gitu. Iya. Nah, itu kalau yang bergiliran tadi kan itu akan ada kemungkinan mereka saling tidak mau ngalah karena merasa belum selesai. Iya, betul. Iya. Nah, mungkin Ibu bisa ini nih, pakai cara lain. Jadi misalnya menggambar, kita masih konteks menggambar ya. Ini kan karena Ibu membawa topik kolase, menggambar. Ya udah, kita anak-anak nanti dibagi jadi 3 kelompok. 3 kelompok. Nanti satu anak yang mungkin yang kelompok yang memang kebutuhannya karena autis, itu mereka dikumpulkan, mereka disuruh gambar. Kalian semua bisa bekerja sama untuk menggambar rumah. Gitu. Di dalam rumah, lingkungan rumah itu nanti ada apa aja. Ada rumah, mungkin ada motornya, ada apa-apa komponen-komponen yang ada di gambar rumah. Dalam satu gambar, mungkin gambarnya di media yang dipakai mungkin kertas A3 yang gede gitu kan. Nah, nanti kelompok yang lain itu nanti bisa menggambar yang lain. Contohnya menggambar alam. Misalnya pegunungan misalnya gitu. Kemudian ada kelompok lain yang nanti menggambar pantai gitu ya. Gitu. Nanti semuanya digabung di akhirnya. Nanti kelihatan, oh ternyata ini bisa saling melengkapi. Tapi kalau satu tidak ada, hasilnya tidak akan baik. Nah, bisa menggunakan seperti itu, Bu. Kalau saran saya sih gini, Bu. Medianya jangan satu media di-sharing bareng-bareng seperti contoh tadi. Karena nanti kalau namanya berkebutuhan khusus, anak normal pun mereka pasti akan rebutan pakai, Bu ya. Iya. Nah, jadi medianya nanti sebisa mungkin ya kita sediakan terpisah.
tapi hasilnya nanti digabungkan. Digabungkan. Sehingga mereka bisa lebih ekspresif, ya lebih ekspresif, ke-trigger gitu ya, dan disalurkan. Nah, itu untuk terkait yang itu. Nah, cuman yang Siti, memang ini ya kita harus kontekstual memang, dekomposisi, pengenalan pola dan abstraksi dan algoritma. Ya, tapi untuk yang kolase tadi saya ambil contoh yang lebih sempit tadi, kita mau mengumpulkan, kita mau menggambar rumah tadi ya, kita ada komposisi. Di dalam rumah itu ada apa saja sih? Kita mulai dari abstrak terlebih dahulu ya. Kita mau gambar rumah nih, di dalam rumah itu ada komponen apa aja? Kita mau gambar rumah yang seperti apa nih? Di dalam rumah pasti ada yang namanya atap. Atap bentuknya gimana? Segitiga kah? Apa cuman garis rata sebentuk kotak? Ya, kalau mau rumah yang ada pada umumnya kan atapnya bentuknya segitiga, contohnya gitu ya. Kita komunikasikan seperti itu. Ya. Kemudian nanti kita bisa lakukan dekomposisi. Bentar, baterai habis. Oke, nah itu kemudian kita sudah abstraksikan, kita kenali polanya, kita kenali dulu polanya. Nah, pola-polanya nanti akan seperti apa? Yang namanya atap, ya, yang membangun atap tuh kayak gimana? Bentuk atap tuh oke segitiga, tapi di dalam atap itu ada apa aja? Nah, ada yang namanya genteng, ada yang namanya asbes, mungkin material-material untuk membangun atap gitu ya. Nah, seperti itu. Nanti digambarnya namanya tembok, temboknya nanti bisa apa saja. Nah, bentuknya nanti materialnya apa saja. Namanya tembok yang dibuat dari kayu, berarti kan nggak rata kan, nanti akan bentuk kayak ya rumah sederhana gitu kan yang terbuat dari kayu. Atau mungkin dari gedek. Nah, berarti kan namanya gambar gedek kan lebih ribet gitu. Waduh, batik ya. Itu ya, pengenalan pola. Nah, komposisi, dekomposisi nanti kita jabarkan. Kita pilah-pilah. Oke, gambar tembok. Caranya gambar tembok rumah atau ya tembok rumah yang materialnya dari gedek tadi gimana? Caranya menggambar gedek itu gimana? Mereka mungkin harus berlatih namanya membatik gedek itu tadi, Bu. Nah, itu dekomposisi. Nah, algoritma nanti baru terkait dengan bagaimana sih menggambar secara satu persatu ya, secara bergilir mungkin karena medianya cuma satu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini lebih detail sih terkait CT-nya. Nah, tapi nanti grand design atau kompetensi 4C yang bisa diterapkan tadi ya itu tadi, Bu, yang saya sebutkan, yang saya jelaskan tadi di awal. Ya. Baik, ya itu mungkin satu strategi yang bisa diterapkan, Bu ya. Mungkin Ibu bisa memikirkan strategi-strategi lain. Pada prinsipnya sih karena kita ingin berkolaborasi terkait ini ya siswa-siswa yang memang berkebutuhan khusus karena mereka memiliki demand yang berbeda-beda. Nah, itu kita memang harus sharing atau kita menyediakan peralatan yang mereka bisa gunakan sehingga mereka bisa lebih ekspresif. Iya, Pak. Seperti itu, Bu, mungkin, Bu. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak atas sharingnya juga. Iya. Ada yang mau ditanyakan mungkin, Bu? Atau ada yang mau dikomentari? Silakan, Bu. Bu Karunia. Iya, Pak, sudah cukup. Ini ada anak saya mau ada urusan ke belakang dulu sebentar. Oh ya, baik, Bu. Silakan, terima Bu. Kasih. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya, ini dari Ibu Karunia ya. Nah, memang Ibu Karunia di Budia Wacana berkebutuhan khusus ya, spesialisasinya beliau. Ya, memang pendekatannya sedikit berbeda, Bapak dan Ibu sekalian. Tergantung dari objek atau siswa yang kita ampu. Nah, seperti itu. Baik, mungkin dari Bapak Ibu sekalian, adakah yang mau menanggapi atau ada yang mau berbagi lagi? Silahkan Ibu Bapak sekalian. Kita lagi satu ya, Karunia. Halo? Oke, kalau tidak ada, apakah kita akan lanjut terlebih dahulu ya, Bu ya, Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut ke. Ini Bu Dian apa sudah hadir? Ibu Dian. Halo, Ibu Dian.
Halo, Ibu Dian, apakah sudah hadir? Baik, kira-kira dari Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ditanggapi atau mungkin sharing, mungkin dulu pengalamannya mengajar bagaimana, kemudian terlebih lagi ketika PJJ ini online gini, suka dukanya bagaimana, kemudian mungkin bisa sharing tips and triknya mengenai mengajar supaya siswa itu mungkin tidak bosan atau mungkin memberikan perhatian di kelas seperti itu. Ada yang mau sharing-sharing? Oh, Ibu Dian sudah hadir kembali nih. Halo, Ibu Dian. Halo, Ibu Dian. Tadi udah open mic, cuman kemut lagi sekarang. Pagi, Pak. Pagi, Oh, Pak. pagi, Pak. Silakan. Pak Purwanto. Iya, ini Ya, silakan, Pak. saya baru bikin sebenarnya. Oh, nggak apa-apa, Pak. Iya, saya minta ini aja, Pak, sarannya, karena kelihatannya sudah masuk di Google Drive-nya ya. Apa bisa terlihat di situ? Atau saya harus share screen? Share screen aja mungkin, Pak. Nggak apa-apa Screen, biar. ya. Ya, udah masuk sih ini dokumennya, filenya. Ya, saya akan coba buka juga. Share screen. Ini apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum ya. Ya, sudah terlihat, Pak. Mungkin bisa diperbesar lagi, Pak. Gitu. Ya. Oke. Iya. Rencana yang akan saya pakai untuk Siti ini kebetulan saya mengajar di kelas 5, sekolah dasar kelas 5. Saya ingin membuat suatu proyek, Pak. Proyek ini sumatif, ya, tes sumatif. Jadi anak-anak mereka akan membuat proyek rantai makanan. Rantai makanan berdasarkan ada komponen-komponen yang sudah saya tentukan. Nah, di sini ada rumput, ada kelinci, ada belalang, ada burung kecil, ular, tikus, dan elang. Nah, kemudian setelah mereka membuat ini, kemudian mereka akan menjawab pertanyaan, seandainya ular hilang dalam ekosistem ini, ini apa ya? Maaf. Apa yang akan terjadi? Nah, dalam kegiatan ini, kalau deskripsinya mungkin kurang begitu detail, maafkan. Siswa diajarkan mampu menggambar rantai makanan menggunakan PowerPoint dan juga menjawab pertanyaan ini. Dan juga memberikan nah, kemudian untuk kompetensinya, karena ini tugas individu dan ini summative, saya hanya pakai critical thinking dan juga creativity. Gitu ya. Berpikir kritis, menganalisa masalah, mencari cara untuk menjawab pertanyaan, kemudian kreatif mengkreasikan PPT yang menarik, kemudian menemukan ide sebagai solusi dari masalah tersebut. Maaf, banyak yang typo. Tidak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa, Pak. Udah biasa. Karena tadi on the spot. Gitu. Ya. Nah, ini yang masih saya bingung sebenarnya, Pak. Komposisinya seperti apa, pengenalan polanya seperti apa.
kalau saya ditulis ini sih, saya coba mencontek dari ibu-ibu guru yang tadi, ya seperti ini, menyiapkan alatnya, komputernya atau laptop. Karena ini daring ya Pak ya. Kemudian polanya mencari dari berbagai sumber, pola rantai makanan, gambar rantai makanan. Kemudian abstraksinya mengerjakan di komputer, mulai membuat ilustrasi gambar, kemudian logaritmanya menyiapkan laptop, kemudian mencari gambar dan ilustrasi, menggabungkan gambar ilustrasi. Ini kurang satu mungkin menjawab pertanyaan. Nah, gitu. Nah, kemudian metodenya memang metodenya daring, plak ya Pak ya, kalau nggak salah plak. Kemudian mata pelajaran terkait yaitu IPA dan komputer. Mungkin kalau di sekolah lain mungkin komputer termasuk ini ya apa ekstrakurikuler ya mungkin ya. Itu. Kebetulan kalau di sekolah kami komputer termasuk mata pelajaran Pak, bukan ekstra. Jadi, yang terkait adalah pelajaran IPA dan juga komputer, waktunya 80 menit, alat dan bahan, komputer dan jaringan, kemudian persiapan, guru memberikan website tertentu. Jadi kita coba pilihkan mungkin bahan-bahan yang memang atau website-website yang memang itu cocok buat anak-anak, dalam artian mungkin yang sudah disaring, gitu. Saring kalau sekarang kan mungkin banyak Kidal atau Google Kids kalau nggak salah ya, gitu. Nah, kemudian pemanasannya mereka memikirkan strateginya, mencari gambar rantai makanan, kemudian mereka menentukan alur posisi masing-masing, kemudian, maaf, ini sebenarnya nggak kelompok ini karena individu, tidak mempresentasikan. Siswa membaca soal, menentukan alurnya, hewannya apa aja yang ada di situ, kemudian menentukan juga alur yang benar dari hewan satu ke hewan lain, kemudian menggunakan gambar di PowerPoint, kemudian menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Dan asesmennya dilakukan dengan melihat hasil pekerjaan anak. Ini rubriknya. Kalau mereka menggambar rantai makanan dengan benar, hewannya semuanya ada, maka nilai maksimal yang mereka dapatkan. Kemudian analisanya juga, apakah mereka mau memberikan jawaban beserta analisa yang lengkap dari pertanyaan tersebut. Nah, kemudian untuk refleksinya, apakah yang sudah kamu pelajari dari topik ini, kemudian bagaimana cara kamu menjaga ekosistem di sekitar rumah kamu. Gitu saja, Pak. Oke, baik, terima kasih Pak. Masukannya. Ya, Pak Purwanto ya. Iya. Ya. Sudah berapa lama Pak untuk mengajar Pak? Kalau boleh tahu. Ya baru 5 tahun Pak. Sudah lebih senior. Langsung down Bapak Indra ini. Iya, saya malah minder ini. Berkaitan dengan rantai makanan. IPA ya Pak ya? Iya, IPA Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Purwanto, ini sudah berkenan sharing walaupun on the spot, tapi ya ini sebagai pembelajaran kita dalam menerapkan CT ya, computational thinking dalam pembelajaran kita di kelas dalam arti mahasiswa menghadapi siswa seperti itu. Nah, berkaitan dengan ini CT ada dekomposisi, kemudian pengenalan pola, abstraksi dan algoritma sederhana. Yang perlu kita pahami di sini rantai makanan ya, tentu pasti ada produsen dan konsumen ya, produsen dan konsumen. Yeah. Ya. Nah, tentu kalau misalnya salah satu produsen hilang pasti akan mempengaruhi konsumen yang lain. Misalnya di sini
rumputnya sudah diganti semen semua, nah pasti keseimbangan itu pasti akan terganggu ya. Iya. Ya. Nah mungkin untuk pengenalan pola nanti bisa dilihat polanya akan seperti apa ya. Misalnya rumput, terus kelinci dimakan siapa, dan sampai kalau di rantai makanan itu berarti puncaknya ya Pak ya, kalau saya tidak salah. Puncak rantai makanan pemangsa itu. Iya, pemangsa. Ya. Kalau di sini elang, Pak. Elang ya. Ya. Kemudian untuk dekomposisi, ini sebenarnya Pak Dendi yang lebih jago ini mengenai dekomposisi dan abstraksinya itu ya. Ya, jadi ini menarik Pak ya, untuk membuat mempelajari rantai makanan, mengenali. Coba kita lihat dari yang kompetensi 4C terlebih dahulu ya. Jadi komunikasi, kolaborasi, critical thinking, dan creativity. Nah, untuk komunikasi Pak, ini aktivitasnya ini apakah nanti akan berkelompok atau seperti apa Pak? Ini akan individu, Pak. Oh, individu ya? Ya, individu. Jadi ini proyek individu, sumatif. Setelah mereka belajar tentang rantai makanan, maka saya berikan proyek ini. Ini untuk KI 4 ya, kompetensi skill-nya. Oke, ya. Berarti tidak ada kolaborasi di sini Pak ya? Enggak Pak, karena kan individu, kerja individu mereka. Oke, ya. Nah, mungkin ini bertanya Pak, apakah memungkinkan aktivitas ini dilakukan secara berkelompok? Tapi namun nanti Bapak sebagai guru yang mengampu ke kelas membagi setiap orang pada kelompok ini nanti mengerjakan A, B, C, D. Ya, atau mereka nanti diminta untuk membagi pekerjaan tugas ini ke tiap masing-masing anggota yang ada pada kelompok. Memungkinkan nggak Pak? Bisa sih Pak. Bisa. Nah, untuk kompetensi 4C ini apakah memang harus dirancang berkelompok atau ya maksudnya pertanyaan saya bagaimana kalau memang ini tugasnya individu, apakah perlu juga untuk komunikasi dan kolaborasi? Ya, ya ini kalau apa ya Pak? Kalau komunikasi dan kolaborasi kan berarti tidak bisa sendirian Pak. Memang tidak bisa sendirian kecuali kita sebagai guru berkolaborasi dengan siswa. Itu. Karena kan sebenarnya interaksi. Yang dicoba dilatih ini kan interaksi dan teamwork sebenarnya Pak, komunikasi dan kolaborasi. Nah, jadi mungkin saran saya ya Bapak bisa memberikan tugas yang lebih kompleks yang memungkinkan mereka tidak akan membutuhkan waktu lama untuk dikerjakan sendiri, sehingga mereka nanti harus berkelompok mengerjakan berkelompok. Nah, saat sudah berkelompok, sudah menentukan anggota kelompok, nah mereka minta berkomunikasi untuk menjabarkan, untuk mendekomposisi akan ada pekerjaan apa saja ini. Dan mereka nanti diminta untuk membagi. Jadi nanti kita cukup ngecek aja, Bapak nanti tinggal ngecek aja tiap-tiap anggota dalam kelompok sudah kebagian kerjaan apa. Gitu, Pak. Dan kita cukup memastikan jangan sampai tiap anggota dalam kelompok mengerjakan pekerjaan yang sama. Nah, kalau ada pekerjaan yang sama, nah berarti mereka harus memperbaiki cara komunikasi dan cara kolaborasi mereka. Dan kita cukup menanggapi itu aja, Pak. Nah, itu yang terkait kompetensi 4C. Ya, jadi kita kasih aja penugasan yang cukup kompleks, yang sulit untuk dikerjakan secara mandiri, tapi harus secara teamwork gitu ya. Ya, nanti tinggal mereka nentukan, ayo kalian berempat, silahkan kalian diskusikan siapa yang akan ngerjain apa gitu. Nanti tinggal kita ngecek, Nah.
kamu sudah si A dalam kelompok B, kamu sudah kebagian kerjaan apa? Nah, kayak gitu aja Pak, itu bisa. Itu nggih Pak? Gimana Berarti Pak? memang di untuk memang rancangannya untuk group work gitu ya Pak ya? Ya, Untuk karena kerja kelompok gitu ya? Bukan untuk kompetensi individu 4C, gitu ya? nggih Pak, karena ada komunikasi dan kolaborasi. Kalau individu, nanti konteksnya lebih di critical thinking dan creativity jatuhnya Pak. Tapi kan kita hari ini ingin menginfuse kompetensi 4C-nya Pak. Jadi memang akan lebih baik kalau kita memang melakukan komunikasi dan kolaborasi, menginfuse komunikasi dan kolaborasi. Ya, seperti itu Pak. Gitu Pak. Ya ini itu aja sih Pak, ide. Kalau saya sih dalam ngajar memang saya lebih prefer atau lebih senang pakai cara yang ini Pak, karena kita nanti cukup memperhatikan pembagian tugasnya aja. Nah dari situ nanti kita bisa dapatkan bisa memberikan penilaian yang nanti secara objektif. Artinya ya kalau siswa A dalam kelompok A itu tidak perform, ya tidak melakukan tugas yang udah disepakati oleh kelompok, ya nilainya kan kita bisa berikan secara objektif. Ya. Gitu Pak. Nah itu lebih asik Pak. Nah lebih asik lagi Pak kalau Bapak bisa mengimplementasi permainan. Nah jadi di dalam penugasannya ya Bapak bisa berikan kayak semacam permainan gitu. Permainan itu dalam arti bukan bermain ya, tapi penugasannya itu karakternya seperti sebuah permainan. Ya, nah ini kontekstual sebenarnya sih kalau di sini kan Bapak mengajar IPA dan komputer nih Pak ya. Iya. Nah, komputer dan IPA dan komputer ya seperti itu. Nah ini pertanyaan juga nih Pak. Ini kan jenis aktivitasnya plug, ya artinya mereka menggunakan komputer ya Pak, dan dilakukan secara daring. Nah, apakah selama 80 menit ini mereka tetap menggunakan komputer untuk belajar? Atau seperti apa, Pak? Apakah mereka bisa offline dulu untuk mengumpulkan materi, kemudian baru online lagi dan dikumpulkan, atau enggak, seperti Pak? apa, Pak? Saya baginya karena dalam online ini kan maksimal 40 menit ya untuk mereka bisa bisa online. Jadi 40 menit pertama, di 20 menitnya mereka akan di sini pemanasan dulu, memikirkan strateginya bagaimana. Nah, kemudian 20 menit kedua mereka mulai untuk melakukan dekomposisi dan algoritmanya. Algoritmanya ya. Jadi ini kalau dalam realnya dua sesi ya, karena satu sesinya 40 menit, bisa juga 2 hari untuk pelajaran ini. Baik. Oke, berarti semua online Pak ya? Jadi ya, asumsinya mereka berkolaborasi atau ya berdiskusi, kita bertanya jawab menggunakan perangkat komputer gitu Pak? Iya. Ya, nah baik. Oke, saya akan coba menanggapi yang critical thinking ini Pak ya. Ini kan ada 4 pilar, dekomposisi, pengenalan pola. Halo. Putus Pak. Halo Pak Purwanto. Ya. Oh ya, sepertinya koneksinya agak terganggu di tempat kami Pak. Halo. Mas, suara saya terdengar Pak Purwanto? Terdengar Pak, terdengar. Oh ya. Ya.
Di sini agak ada gangguan koneksi sepertinya Pak di tempat kami. Oke, stop sharing. Halo, halo. Halo Pak. Ya, sudah connect lagi. Unstable ini Pak. Iya, ini tiba-tiba terputus sebentar. Baik Pak, sampai mana tadi saya? Sampai City. City Pak. 4 pilar. Baik. Nah, feedback. Nah, untuk yang ini dulu deh Pak, abstraksi. Ya, ini mungkin dalam kegiatannya Bapak bisa meminta para siswa dalam konteks ini kita asumsinya berkelompok Pak ya. Yeah. Jadi Bapak bisa meminta para siswa menentukan topik rantai makanan pada lingkungannya seperti apa. Kan ini Bapak kan sudah punya ini ya, punya komponen-komponennya ya. Ada rumput, kelinci, belalang, burung kecil, ular, tikus, dan elang. Nah, mungkin Bapak bisa mendeskripsikan, menentukan atau mungkin membagi kelompok A, B, C. Nanti tolong mempelajari bagaimana rantai makanan hewan-hewan atau organisme-organisme yang ada di sini pada lingkungan contoh pedesaan. Kalau di pedesaan kayak gimana? Kan asumsi saya nih nanti mereka bisa mencari informasi lewat internet Pak ya? Iya Pak. Nah itu kan, jadi kita kasih topik saja Pak. Bapak bisa kasih topik. Atau Bapak yang menentukan beberapa topik, misalnya dalam satu kelas itu nanti akan ada 5 kelompok, satu kelompok 4 orang, ya berarti ada 5 kali kan 4, 20 orang. Ya. Contoh mungkin lebih Pak ya. Itu bisa dilakukan seperti itu, kasih aja topik. Contoh, bagaimana rantai makanan organisme yang ada di sini pada lingkungan pedesaan atau pada perkotaan atau pada pegunungan atau di lingkungan di pesisir pantai. Nah, seperti itu. Mereka kan nanti akan punya topik yang beda-beda. Itu. Kemudian nanti terkait abstraksi, itu tadi abstraksi. Kemudian dekomposisinya. Nah, dekomposisinya nanti lebih spesifik. Ya, tiap-tiap organisme nanti akan dicari tantangan-tantangannya. Contoh, apakah di dalam di dalam ekosistem pada pegunungan ada rumput seperti apa? Apakah ada kelincinya seperti apa? Kan pasti beda tuh spesiesnya, Pak ya. Nah, itu. Jadi mereka bisa mengenali lebih spesifik juga spesies-spesies dari yang ada di sini. Hewan-hewan yang di sini pasti jenisnya beda. Nah, itu. Kemudian nah terkait dengan yang tadi sampai mana? Dekomposisi ya. Pengenalan polanya nanti ya bisa mencari pola-pola makanan. Ya, pola-pola makan dari setiap atau cara mereka berburu seperti itu ya. Kelinci dan belalang dan burung, ular, tikus dan elang yang ada di masing-masing tempat tadi, lokasi itu tadi, ya environment atau lingkungan yang berbeda tadi, kayak gimana? Tentu tikus yang ada di rumah di perkotaan dengan tikus yang ada di sawah beda Pak ya. Itu kan bisa mereka lebih spesifik. Nah, ini kan menciptakan kita mencari tahu ya tantangan atau bagaimana sih karakteristik ada di pegunungan dengan kelinci yang ada di kota itu kan beda. Kalau di kota mungkin mereka akan dipelihara seperti itu. Kalau namanya di pedesaan atau di pegunungan mereka mungkin berada di lingkungan luas. Nah, ini kan seperti itu komposisinya. Pola-pola makan juga itu pengenalan pola, bagaimana mereka pola-pola makan dari setiap organisme atau hewan terkait dengan lingkungan mereka berada.
Pak, algoritmanya nanti seperti apa? Ya mereka tinggal menjabarkan itu tadi, menjabarkan bagaimana melaporkan Putus-putus, Pak. apa sih? Kita agak gangguan Pak Dendi. Oh iya ya. Putus, Pak, suaranya. Ya, Ya Mas. Maaf ya Pak, ini sudah nyaman lagi kok. saya stop video dulu deh biar agak kenceng koneksinya. Gimana Pak Indra? Jelas, Pak. Ya jelasnya. Ini videonya tak off dulu ya mungkin. Baik, Berarti nah yang kita pertama tadi dekomposisi, siswa melakukan riset gitu ya Pak ya? Individu riset. dalam rantai makanan. Kemudian untuk pola, mereka mencari informasi pola makan setiap individu dalam rantai makanan. Terus algoritma ya bisa seperti itu aja Pak, sederhananya. Nanti seperti apa terkait Bapak menjelaskan materi apa saja topiknya kan. Tuh. Kemudian yang algoritma sederhana nanti langkah-langkah. Ini kan nanti keluarannya berupa laporan Pak ya. Iya. Berupa laporan ya. Nah, nanti saat algoritmanya bisa bagaimana langkah-langkah apa dari nah, ya. Putus, Pak. Saya akan coba dia. Bentar aja. Ini algoritmanya nanti cukup menjelaskan ini aja Pak. Apa namanya tahapan atau ya langkah dan Putus-putus, Pak. Suaranya tidak terdengar jelas. Halo, Pak. Halo. Yang lain apakah bisa mendengar? Jelas? Halo. Maaf, terputus lagi, Pak. Iya. Iya, maaf. Ini kondisi tempat kami kurang stabil ini, Pak. Maaf sekali. Sekarang apakah sudah lancar, Pak? Jelas, Pak. Lancar. Ya, baik. Nah, ini yang terakhir ya, sebentar lagi kok. Algoritma. Nah, algoritma nanti bisa menceritakan tentang dimulai dari rumput sampai nanti ke elang, rantai makanan yang paling bawah sampai yang paling puncak. Ya. Ceritakan saja langkah-langkah kan. Langkah-langkah misalnya rumput itu nanti misalnya rumput alang-alang biasanya akan tumbuh subur saat musim apa gitu. Kita saja langkah. Nanti rumput ini dimakan oleh kelinci, kemudian nanti kelinci mana nih? Belalang ini makan kelinci bukan ya Pak? Belalang ini masih 2 level di atas rumput Pak ya? Iya. Saya agak lupa ya. Nah itu mungkin Pak. Jadi kan kelinci dan belalang berada pada level level rantai makanan yang sama. Nanti bagaimana kelinci dan belalang bisa mengkonsumsi rumput. Belalang nanti ngapain? Caranya kayak gimana? Nah, jadi intinya nanti di algoritma menjelaskan tentang itu semua Pak. Bercerita saja. Ya, seperti itu. Menceritakan setiap individu ya setiap organisme. Jadi dia bercerita apakah ya langkah-langkah sampai nanti akhirnya elang menjadi puncak rantai makanan. Seperti itu. Itu aja sih Pak. Siap, Pak. Ya sebagai contoh. Jadi pada city yang kita jabarkan, ini konteksnya adalah karena saya melihatnya IPA ya Pak ya. Tapi misalnya Bapak ingin mengkombinasikan dengan komputer, nah mungkin Bapak bisa menspesifikan di algoritmanya bisa Bapak spesifikan.
ambillah materi-materi atau carilah sumber-sumber yang berasal dari, nah Bapak bisa jelaskan dari sumber tertentu, misalnya Wikipedia atau mungkin artikel-artikel ilmiah lain misalnya. Kemudian mungkin Bapak ingin memasukkan keahlian di komputer misalnya, contoh jaringan bukan itu. Contoh mau menerapkan keahlian komputernya menggambar dan menggunakan biasanya apa yang sudah Bapak ajarkan di komputer, Photoshop atau Paint atau Corel misalnya, ya apapun itu, mungkin alat gambar software gambar yang pernah Bapak ajarkan, ya, seperti itu. Nanti Bapak bisa skill dengan template yang sudah Bapak spesifikan. Nah, itu kan keahlian komputasi juga, Pak. Komputer juga kan. Nah, gitu, Pak. Siap, Pak. Siap. Apakah membantu, Pak? Siap, Pak. Purwo. Sangat membantu. Oke, Pak. Yeah. Bisa juga menambahkan bisa di dalam lagi khususnya untuk algoritma tadi dengan kondisi jika ya. Kondisi jika misalnya belalangnya hilang atau mungkin ularnya hilang, kira-kira apa yang akan terjadi, itu juga bisa didetailkan lagi, itu Pak. Ya, itu memang pertanyaannya, Pak. Jadi pertanyaannya, jika ular itu hilang, apa yang terjadi di ekosistem? Ya, yaitu output luarannya, pemahaman mereka di akhir dievaluasi dengan menjawab pertanyaan itu. Iya, Pak. Ya, oke. Ya, sudah oke sih Pak ini Pak topiknya. Cuma nanti perlu pada penerapan atau rincian kegiatannya nanti Bapak bisa lebih spesifik. Baik, Pak. Oke. Baik Pak. Ya, terima kasih Pak Dendi. Iya Pak. Terima kasih. Mas Gabriel, Pak Gabriel. Ternyata yang kita lewati bersama kita sudah Bapak Ibu sekalian, kita akan kembali ke room utama dengan terima kasih Bapak Ibu sekalian, akan mulai halaman. Terima kasih Pak Dendi dan Pak Gabriel. Bapak Ibu, sesi breakout room sudah selesai. Silakan Bapak Ibu kembali ke ruang utama dengan cara klik tombol biru di sebelah kanan bawah, itu leave room, kemudian leave breakout room, atau nanti bisa menunggu dari host untuk mengakhiri breakout room sehingga nanti otomatis Bapak Ibu akan kembali ke ruang utama. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan sharing. Bapak Ibu. Sama-sama Pak. Kita kembali ke room utama ya Bapak Ibu.